Nah, jadi selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat ketemu lagi bareng Yoga. Jadi kali ini Yoga kontennya sedikit sedikit berbeda daripada yang lain karena kebanyakan ngebahas tentang pereptilan, tentang ya seputar dunia hewan lah. Jadi kali ini video Yoga sedikit ngebahas tentang yang yang sering kali kita sepelein, yaitu dunia tentang kesehatan. Jadi video kali ini Yoga pengen datengin seorang teman Yoga, sahabat Yoga yang dari kecil dia terjun ke dunia keperawatan atau dunia kesehatan, yang dia Yoga juga nggak nyangka dia bakal menjadi seorang ya ibaratnya keperawatan yang sekarang dia pilih jadi profesinya. Nah, jadi sekarang Yoga nggak sendirian dong pastinya, karena Yoga bukan ahli dalam dunia kesehatan. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal Yoga tanyain. Intinya sih bakal Yoga ulik nih seputar tentang dunia kesehatan. Kita bakal unboxing unboxing, emang buka reptil dalam kotak. Ini sih Yoga bakal ngulik seputar tentang dunia kesehatan. Jadi teman Yoga itu Yoga datengin nih, ini ala magic ya, nanti bakal Yoga edit kira-kira menjadi cering. Oke, 1, 2, 3. Asik kan, mantap gak sih coy? Ada kesan-kesan sulapnya sedikit lah. Iya betul. Walaupun ini hasil editan. Jangan meninggalkan ya. Iya, jadi meninggalkan dari konten yang sebelumnya. Iya dong. Betul, harus betul itu banget. mah. Betul, Jadi betul. ini dia Halo. teman Yoga, sahabat Yoga kecil yang ya udah paham betul lah antara Yoga sama sebelumnya Yoga kenalin dulu. Ini adalah namanya Ana. Jadi cuman biasa Yoga panggil Bende doang. Karena mata gue ini gede banget. Nah, itu dia. Jadi karena sebenarnya mata kita sama tuh. Sama-sama bende. Termasuk anaknya juga sama ngikutin Iya, bapaknya banget. Karena katanya kan ada pepatah buah tak jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul Nah, itu. dia. Jadi original dari seorang Yoga. Nah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Nah, itu dia. Udah Hal yang kelihatan lah. utama tanyain itu bukan aduh kerja lama mana nih THR kan Nah, enggak. Itu mau urusan balik layar. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, kenapa sih untuk diri kamu pribadi memilih untuk menjadi seorang perawat? Kenapa ya? Bingung saya juga kenapa ini. Nggak jelas ya. Betul banget, emang nggak jelas ini. Saya memang lulus SMA itu nggak ngerti kepentok apa ya nggak sih, nggak kepentok juga sih, tapi tiba-tiba memilih jurusan kebidanan. Nah, itu dia. Kalau dibilang itu saya ngikut-ngikut ya, awalnya tuh ngikut-ngikut, dibilang paksaan bukan, keinginan bukan, cita-cita juga bukan. Nah itu Emang nggak jelas ya. emang nggak jelas banget ini, tiba-tiba langsung pengen masuk bidan. Hampir banget semester berapa ya? 3 itu hampir banget pengen keluar. Kenapa? Karena menurut aku otakku itu nggak mampu gitu loh. Karena pelajarannya itu kayak ya jujur aku di bidang IPS ya, bukan IPA gitu kan. Jadi kayak kontras banget itu. Sama berarti. Nah, jadi kayak bingung banget gitu loh. Iyalah. Tapi ya udahlah, udah nyebur, berarti kita harus berenang gitu kan. Benar banget. Bahasanya itu menyelam sembari minum air ya enggak sih? Betul banget, karena sebenarnya ketika kita di masa SMA sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ketika kita udah lulus, benar nggak? Mau dia jurusan IPA, IPS atau lain sebagainya, itu ketika kita udah lulus ya itu hal baru. Kehidupan baru kita sebenarnya itu ketika kita lulus SMA. Kadang berpikirnya yang masih sekolah pengen cepet lulus sekolah, pengen cari duit, padahal mah ya Nggak semudah itu guys. nggak semudah itu, Ferguson. Untuk kita untuk mendapatkan duit kita harus putar otak, apalagi di dunia perantauan itu gila. Betul. Keren Kuliah banget. juga nggak nyamin kerja bagus. Itu dia, benar banget. Karena ya kembali lagi ke diri kita sih, artinya hoki bukan, tapi emang itu jalur kita yang nentuin mau Fashionnya kita tuh maunya di mana ya gitu. mau kita lanjut
dengan hal baru, apa kita diam di situ aja, diam di tempat tanpa ada jalan ke depan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kuliah ini ibaratnya bisa dibilang nggak jelas tapi pasti. Ya pasti. Soalnya saya sampai sekarang dia profesi sebagai bidan. Otomatis dong nggak mungkin kalau nggak jelas tapi dia tekunin sampai saat ini, sampai lulus kuliah, bahkan kerja juga ya. Nah itu dia, terakhir kerja di Bekasi, Tambun. Di Tambun. Tercinta. Anjir. Itu berapa bulan, berapa tahun? Kurang lebih ya, pertama ngerantau itu ke Cikarang. Itu awalnya nggak boleh banget ya. Jujur kayak kita nggak pernah jauh ya memang pernah jauh, tapi kan maksudnya jauhnya itu ada asrama gitu. Ini kan bener-bener kayak dilepas, kayak kerja kan kita otomatis sendiri gitu kan. Wah, kita nggak kenal siapapun di sana, otomatis orang tua kita pasti khawatir banget. Nah itu awalnya beda ya, emang beda sama cowok ya, karena justru orang tua lebih khawatir ke anak perempuan daripada. Ketika saya pribadi ketika merantau pun ya namanya mungkin orang-orang sekitar yoga paham lah gimana sosok almarhum ibu yoga yang buset yoga kemana pasti dia samperin. Betul banget. Apalagi dulu yoga merantau awal itu di Purwakarta, bahkan sampai kerja ke pabrik, sampai ketemu dengan Panji juga emang di Purwakarta. Dan orang tua terutama khususnya almarhum ibu, dia datang penasaran kan dengan dunia kerjaan yoga seperti apa sih di sana. Nah itu dia, jadi ya alhamdulillah juga si Ana ini juga sekarang profesinya sebagai keperawatan, khususnya di bidan ya, kebidanan. Nah itu dia. Nah oke, jadi pertanyaan yang lebih mendetail lagi nih, dengan awal tujuan mulai dari kuliah nggak jelas, artinya nggak jelas apa masuknya nih, mau jurusan kok tiba-tiba saya menjurus ke dunia bisa ke situ tuh gimana bisa gitu ya, apa udah dijelasin. Pertanyaan kedua, untungnya apa untuk di dunia kebidanan tersebut? Kalau untung ini ya kita nggak untung banget gitu kan ya, apalagi kan ya udah lihat masih kayak gini aja, hidupnya masih begini aja, tapi tetap bersyukur ya guys, gitu. Untungnya apa ya? Kalau di kerjaan itu bukan dilihat dari segi untung materi ya. Kalau dilihat kerjaanku ini, apalagi untuk para bidan-bidan yang baru khususnya ya, pasti untuk finansial ya banyak yang kurang. Nah, tapi kenapa kita mau bertahan? Nah ini yang dia menjadi misterinya itu di sini. Nah itu apalagi pertama kita bisa dibilang dibayar juga jarang. Intinya ya memang sih dibayar ya, namanya kita asisten itu belum tentu kayak yang memiliki perusahaannya kan. Pasti kita kan bekerja di situ pasti dapetnya yang nggak sesuai bosnya ya enggak sih. Ya kita dengan adanya kita bertemu pasien, dengan adanya kita bertemu macam-macam orang, dengan keluh kesahnya, dengan keluh kesahnya, apalagi mendengarkan, bayangin aja deh, gue banyak orang yang konseling, tapi kita tuh belum tahu itu gimana. Bahkan, diri kita pribadi pun belum bisa memposisikan seperti yang orang tersebut. Tapi dipaksa untuk memposisikan. Tapi apa ya? Rasa syukur saya tuh kayak di sini tuh apa namanya, jadi bidan ini tuh memang gajinya nggak seberapa, tapi meninggalkan profesi ini tuh sangat sulit. Karena apa? Ya karena bertemu dengan pasien-pasien yang tadi itu yang cukup menghibur gitu loh. Jadi ibaratnya kita ya walaupun ketika di lapangan kita susah payah tapi dibikin enjoy. Betul banget, betul banget. Nah itu dia. Jadi sebenarnya apapun pekerjaan kita, kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan happy, dengan ya anggap aja kita lagi main, pasti itu bakal asik. Betul, asik banget. Nah pasti. Itu dia. Jadi kelukasannya seperti itu. Jadi ya bahkan bisa dibilang hampir semua orang ketika mau kerja di manapun, mau kerja di pabrik, mau kerja di luaran pun sama, bakal ada resiko, keuntungan, kerugian pun pasti ngerasain lah. Karena semua itu emang udah alur perjalanan kita, tapi gimana cara kita untuk menapis semua keluh kesah kita. Nah itu yang terpenting, jangan terlalu membebani kehidupan diri kita pribadi lah, apalagi membebani
orang-orang yang sekitar. Mengalir aja lah intinya. Nah, Masih jadi bidan dijalanin, nggak jadi bidan pindah yang lain. Betul. Gak usah ribet guys hidup Saya itu. pribadi pun terjun ke dunia pabrik. Mm-mm. Cuman berapa tahun ya? 1 tahun, 2 tahun juga enggak. Tiba-tiba kenal sama ya pindah profesi lagi, ngikut ke Apanji, jadi kameramen, jadi kiper. Bahkan sekarang justru lebih nyaman ke kiper. Artinya apa? Yang mengurus hewan. Karena gini, kita beli hewan, saya pribadi beli hewan harganya buset lebih dari 1 juta. Betul. Sekarang Pasti mahal banget, itu ngurusnya juga susah. itu dia, kita orangnya aja makan itu pakai tempe tahu, sedangkan ular makannya harus pakai daging. Betul, terutama ayam. sulit banget. Nah, itu sama aja, kita bisa dibilang keluh kesah. Cuman ya namanya juga hobi kan. Nah, kembali susah. lagi di dunia perawatan juga, walaupun keluh kesahnya ketika di lapangan ada, tapi ya itu hobi kita, mau nggak mau kita harus jalanin, ya kan. Nah itu dia, jadi seperti itulah yang namanya keluh kesah tentang kehidupan yang lagi mengalir. Yang penting kita nikmatin lah pastinya. Jalanin. Gitu ya. Jadi pertanyaan ketiga nih, ketika di lapangan apa sih yang sering diri kamu pribadi ngerawat atau obatin? Oh, saya di lapangan itu sering banget ketemu sama ibu-ibu bersalin, ibu-ibu hamil muda, hamil tua. Jadi udah apa ya? Paham. Udah sering banget lah gitu. Ya paham betul ya, belum tentu juga karena kan masih tahap belajar gitu. Jadi kebanyakan mah ya intinya sih ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Bapak-bapak keseringan ketemunya di warung rokok. Jadi kebanyakan di lapangan berarti tentang ibu-ibu yang lagi hamil ya. Hamil, program hamil ya. Ya. Jadi seperti itu ya, ketika kita di lapangan ya emang profesi itu berbeda-beda sih. Jadi makanya juga penasaran pengen ngulik si Ana ini emang itu. Jadi pertanyaan masih ada, tapi nanti kita ngebahasnya akan lebih detail lagi nih, karena di umur sekarang ya, artinya umur Ana ini ya, pertama Ana belum rumah tangga, ya kan? Gak usah dibahas, aduh. Pakai dibahas lagi. Kan merasa banget ngenesnya gue ini. Masalahnya gini, kamu pribadi menolong orang yang udah berumah tangga, menolong orang yang posisinya lagi hamil, lagi ya pokoknya lagi bener-bener ngebutuhin seorang bidan lah. Nah itu dia, bukan berarti yoga ngomong anak jomblo, enggak sih. Emang bener, aja, aduh. kenyataannya aja itu. Kenyataannya. Nah itu, jadi ada enggak sih rasa penasaran atau rasa, oh saya ini belum berumah tangga tapi harus terjun ke orang yang udah berumah tangga dengan keluh kesah mereka. Artinya gini, mereka kebanyakan ibu-ibu yang udah ambil posisi kamu sendiri belum hamil, belum rumah tangga. Ada nggak sih rasa, apakah kedepannya saya bakal seperti itu? Itu tuh yang di benak saya itu kayak, oh apalagi ketemu sama ibu-ibu yang kayak baru gitu kan, hamil rasanya begitu gitu kan. Terus apalagi melahirkan susahnya kayak apa. Jujur pertama kali aku lihat orang lahiran itu, ya Allah nggak ngerti deh, udah keringet dingin, nolong aja takut gitu loh. Cuma lihat aja kayak gimana ya, harus kayak gimana ya gitu. Perjuangannya kok bisa gitu, kepala keluar dari situ tuh bagaimana gitu kan gitu. Jadi kayak masih bertanya-tanya, tapi ya lama kelamaan ya pasti sering waktu berjalan ya udah ini aja. Tapi sering nih aku dibilang kayak gini nih, Mbak kalau kayak gini kenapa ya kayak gini. Kita jawab ya pasti ya sesuai teori ya gitu mas. Kalau enggak prosedur yang ya prosedur walaupun memang melenceng-melenceng dari teori, masih koridornya gitu, masih sejalurnya gitu kan. Tapi pernah
ada yang ngebalik ini, emang mbaknya pernah ngerasain. Nah dari Nah, situ itu tuh dia. kita bingung banget ya. Tapi memang profesi kita itu dituntut kayak harus empati, simpati, walaupun memang nggak ngerti gitu harus kayak gimana kan. Ya, ya. Jadi ada segi harus menekan orang tersebut, ada juga seginya harus kita memanjakan orang tersebut. Artinya Ya. ya kita harus gimana caranya, walaupun kesel tapi kita harus senyum terhadap konsumen tersebut. Betul, kayak ngelahirin aja deh. Bu, sabar ya Bu, tarik nafas, jangan teriak-teriak Bu. Nah, si pasien jawab nih, emang mbaknya pernah ngerasain sakitnya kayak apa? Nah itu gue bingung banget tuh, harus jawab apa tuh. Di situ gue bilang, oh ya Bu, sabar ya Bu, jangan sabar-sabar aja gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi ada kalanya kita menolong orang tapi kita disuguhin dengan omongan yang sedikit sakit, tapi ya Memang gimana kenyataan sih, memang. kenyataan. Ya juga sih, nggak ngerasain juga, tapi setidaknya kita tahu gitu sakitnya seperti itu gitu loh. Walaupun rasanya nggak pernah tahu banget gitu. Khususnya nih bapak-bapak kalau lahiran jangan pergi, temenin istrinya. Nah itu dia. Nah. Cuman untuk saya pribadi pengen nemenin tapi gagalnya apa? Saya nungguin kata bidan nih. Ya, pengalaman saya pribadi nih, Iya. seorang bapak. Mm-mm. Nah saya tanya ke bidan, Mm-mm. udah kapan anak saya mau ngelahirin? Ngomongnya baru pembukaan 5. Iya, Saya nggak ngerti, orang awam. iya betul, Sekilas saya cowok, masa sih harus ngerti tentang dunia betul. kayak gitu? Pembukaan 5, apanya yang dibuka 5? Iya, nggak paham juga Nggak buka paham. 5 segimana. Nah, itu kan nggak ngerti. Iya betul betul. Oke, saya ngomong, ya udah nanti kalau sekiranya pengen keluar, kabarin saya, panggil saya, soalnya saya kan tunggu di luar. Nah, oke, paling nanti jam setengah 12 malam. Nah, itu posisi baru jam 9. Saya ke situ kan. Oke, siap. Saya ngerokok di luar kan, sama mertua, sama teman-teman Iya, yang betul. nemenin kan. Ngerokok di luar, tiba-tiba jalan serasa sepi nih. Karena berhubung rumah bidan itu dekat jalan kan. Iya. Jalan tiba-tiba sepi banget. Telinga saya dengar suara tangisan bayi. Mungkin itu aura sekitar, karena saya pengen punya anak nih. Iya kayak Jadi, suges gimana gitu nah ya. sugesti saya mungkin Udah lahir nih, ada bayi tiba-tiba nih gitu. dengar suara bayi nangis kan. Aduh, udah aja saya stop. Itu lagi asing ngobrol, stop. Dengar suara bayi nangis nggak ada ga. Oh ya udah, lanjut ngobrol. Tiba-tiba si bidan itu keluar. Mana bapak dari anak tadi? Emang kenapa Bu? Anaknya udah lahir. Alah, ngomong setengah 12, pembukaan baru 5. Padahal saya pertama, pembukaan apa? Nggak ngerti pembukaan. Kata ternyata pembukaan itu nyampe 12 atau berapa itu? 10. Nah, 10, itu guys. pembukaan 10. Padahal 5 ke 10 kan masih lama, dan bidan tersebut juga ngiranya itu jam setengah 12 malam. Ternyata jam setengah 10 itu udah keluar. Jadi juga alhasil nggak bisa Nemenin ngeliat. ngelihat Oh, momen gitu. anak Yoga lahir. Padahal Iya, betul. Yoga udah diniatin. Jujur, Yoga orang yang paling takut sama darah. Ya. Apalagi hal-hal yang ibaratnya keluar dari organ tubuh. Iya. Jangankan orang lahirin, ngelihat temen dulu kejadian kena golok, dijahit aja, buset, keringet dingin, gede, kecil, keluar semua. Awal aku terjun juga kayak gitu. Nah itu dia, sampai sekarang pun Yoga nggak berani ngelihat. Sampai adik Yoga sunat khitan, Yoga tunggu di luar. Betul. Pernah kayak itu kejadian momen adik Yoga sunat, Yoga dengan pede nemenin, lihat aja. Oke, yang lihat sih pas momen dijahit tetap keringat Keluar dingin, guys. lemes, udah out, Iya. keluar. Nah itu dia. Jadi momen-momen seperti itu sebenarnya yang Yang bikin takutnya itu. takut. Ya, Tapi itu momen yang terbaik di kehidupan Yoga. Nah, itu dia. Jadi itu sedikit mengulas tentang ya dunia kebidanan, dunia. ibu-ibu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya, tapi untuk kesehari-hari membuka konsultan nggak untuk orang-orang sekitar? Karena Yoga pribadi nih, jujur, ketika anak Yoga sakit nggak tahu obatnya, Yoga tetap tanya ke anak. Karena keperawatan pasti tahu lah obat apa sih untuk anak, kayak anak susah BAB, mencret, batuk, pilek kan. Alangkah baiknya tanya dulu sama, kadang orang tua zaman sekarang kan nol lah tentang ilmu kesehatan.
terhadap anak kecil. Untungnya juga punya perawat pribadi nih, walaupun 24 secara jam, online. guys. Ya nggak apa-apa. Nah itu dia. Jadi ya berarti keluh kesah seorang perawat seperti itu ya. Iya, betul. Mungkin pesan yoga mah apa ya? Ketika kita pengen terjun dalam suatu profesi, cari tahu dulu ya. Ya, misalkan nih kayak kita baru lulus, kita mau ambil misalkan lulus SMA ya, mau ngambil jurusan kebidanan, kedokteran, kita harus jangka panjang itu kita harus tahu polis kedepannya kayak gimana, di masyarakat diterima apa enggak, lapangan pekerjaannya bagaimana. Kecuali memang basicnya kita orang kaya ya, gitu. Terserah jasanya mau dipakai apa enggak, bodo amat gitu kan. Tapi kalau misalkan ya memang ada juga yang memang notabene udah kaya tapi tetap mau bekerja karena proses dari nol ya. Ya, karena proses dari nol, ada yang seperti itu gitu kan. Tapi maksud kita ya kalau misalkan itu harus sesuai gitu. Apa sih kayak mau jurusan bahasa Inggris gimana, di lapangan pekerjaannya bagaimana, diterima masyarakat bagaimana, itu harus udah dipikirin, khususnya orang tua ya. Terkadang orang yang baru lulus SMA itu nggak tahu arahnya kemana. Gitu. Bener. Jadi di sini peran orang tua itu penting banget. Jadi harus tahu kamu mau ke sini, nanti kalau kamu jurusannya ini, nanti kamu kedepannya kayak gini. Setidaknya kasih gambaran buat dia bertanggung jawab ke depannya gitu. Ya betul banget. Jadi setidaknya peran orang tua juga penting untuk kelanjutan si anaknya. Nah, itu dia. Jadi kayaknya mah ya ulik-ulik tentang unboxing tentang orang satu ini juga cukup lah. Karena apa ya? Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya banyak juga. Cuman tapi nggak bisa dibahas di sini semua nih. Ya iyalah, kita mana ada bikin konten 3 jam. Yang ada orang itu bosen anjir. Ini orang ini lagi gila ya. Nah katanya. itu dia. Jadi ya cukuplah video kali ini tentang pembahasan sekitar dunia kebidanan. 4 pertanyaan tapi menurut juga padat lah, karena lebih menjerumus ke jenjang karir ya. Jangan sampai kita memilih tujuan yang salah. Pembahasan ya cukup sampai di sini. Iya, tapi saya mau ngomong dulu. Intinya kalau kalian apa sih namanya, punya tujuan di jalan itu nggak berhasil, yang dirubah itu bukan tujuannya, tapi jalannya. Nah itu dia. Itu bener banget. Kebanyakan orang pindah tujuan, Ya, jadi nggak nyampe gitu. Betul banget. Jadi jangan sampai oh iya saya ngambil jurusan ini nggak cocok nih, jadi udah aja. Ya. Tapi hasil buang-buang duit kata saya mah. Betul banget. Tapi ya kalau misalnya memang udah mantep mau ninggalin ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Banyak hal lain sih. Intinya yang penting ilmu yang udah kita jalanin bisa kita pakai ke dunia sehari-hari kita ya. Contohnya keperawatan ini, karena kalaupun nanti suatu saat kedepannya berhenti di jalan, ya ilmu tadi masih kita bisa pakai untuk orang-orang sekitar lingkungan kita minimal lah. Iya betul. Bantu-bantu buat diri sendiri, buat keluarga. Pengalaman lah kembali lagi. Betul. Jadi mungkin video kali ini juga cukup sekian. Pembahasan tentang sedikit apa ya, mengulik dunia kesehatan terutama di kebidanan. Nah itu dia. Jadi nanti bakal ada sebenarnya sih konten-konten juga bebas sih, nggak menentu atau matok di dunia reptil atau dunia hewan, karena konten juga dari awal juga udah tahu sendiri, ada main debus, ada main sulap, wah nggak karuan konten juga. Tapi minimal ya yang namanya juga kita berusaha kan, kembali lagi betul. Apapun kita ambil alihnya, yang penting kita fokus. Betul banget. Nah itu dia, fokusnya apa, yang konten. Oke siap. Jadi cukup sekian, jangan lupa tinggalin jejak kalian. Dengan cara jejaknya mah simpel, dengan cara subscriber lagi, subscribe. Nah itu dia. Jadi jangan lupa like dan subscribe, komen. like, komen dan share, terutama itu biar kalian tetap pantau video-video tentang super yoga nih terutama. Jadi awal saya itu bikin channel itu namanya Palu Gada Channel. Cuman sebelum pin itu turun saya ganti, tiba-tiba kayaknya nih di pasaran nih bakal lakunya ini gitu kan ya. Ganti super yoga lah. Kenapa mengambil super yoga? Ya yoga pengen jadi
kepala keluarga yang bertanggung jawab dan super. Ya Intinya nggak mah apa-apa, itu memotivasi dia. diri sendiri. Nah itu dia, jadi cukup sekian dan next juga bikin konten lagi nih sama Ana Bende, tapi dengan Sama-sama bende. nah, itu dengan konten-konten yang berbeda lagi tentunya, karena kalau dunia kesehatan mah buset panjang, nggak Panjang cukup banget, kali nggak cukup lebar, tiga- kali tinggi. nggak cukup 3 jam ini buat Iya. bikin konten sama satu orang ini. Jadi cukup sekian dan bye bye.